beneran nih. Tadi sotonya gue cobain enak banget. Kalau nggak naik Fortuner, naik Ninja bro. Oke. Halo everyone. Jadi sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini bisa lebih berkembang dan maju lagi ya. Bayar pajak tapi nggak tahu deh. Mudah-mudahan sih nggak ada pajak buat channel-channel di YouTube. Kalau nggak naik Fortuner, naik Ninja bro. Waduh, udah nggak habis pikir deh. Kenapa tuh om bisa kayak gitu om? Adanya itu. Adanya itu. Habis gimana ya? Kalau misalkan orang lapar, hujan. Kalau kita cuma mikir hujan ntar aja nganternya pakai motor, tetap pakai motor. Selisih nggak seberapa, ya bensin berapa sih gitu. Yang penting kan kita kepercayaan orang, kepuasan pelanggan, sama pembeli itu kan raja. Jadi kita mau layani sebaik mungkin. Jangan sampai ada kecewa. Kemanapun kita antar, asal jangan ke ujung kulon aja. Jauh. Jadi kalau memang sih secara hitung-hitungan kos nggak bakal masuk tuh. Kalau tadi saya pikir tuh soto murah, enak, ya kan. Hujan-hujan emang makannya hangat-hangat nih kan. Dianterin pakai mobil. Gue mikir kan, ini kosnya berapa? Ini nggak ketutup nih ya kan. Ternyata itu guys jawabannya. Dan nggak setiap lo beli soto di sini nggak dianterin pakai Fortuner, bisa pakai Ninja juga. Nah, om kesibukannya, hobinya ngapain om? Kalau saya hobi ya sama keluarga, happy lah, ngurus anak, ngurus istri, ngurus istri, atau istri rumah kali itu. Terus ada kegiatan ngajar panahan juga. Oh, ngajar panahan? Iya. Oh, iya. Sekarang masih om? Masih ngajar panahan. Masih ngajar panahan. Tapi karena di SD sama di klub itu tutup kan? Paling saya ngajar private atau just panggilan aja. Oh, gitu. Iya. Gitu. Selain itu nih, aku juga mau nanya nih om. Pengalaman om, apakah baru dimulai sekarang usaha berdagang begini nih, konsumsi apa gimana om? Apa yang emang udah menjiwai dagang sampai memiliki strategi sebegitu tinggi ya? Kelasnya kelas tinggi nih menurut gue nih, kelasnya tinggi. Dia menjaga kepercayaan, bukan nyari kos, bukan nyari untung pertamanya. Karena kepercayaan itu lebih dari segalanya sih menurut gue. Gimana om? Iya, awal mula usaha itu jualan udah mulai dari SD. Dari SD kelas 3 mungkin ya, kelas 3, kelas 4 itu udah mulai jualan. Pertama jualan roti kering, roti yang kering yang ada gulanya itu, jualin 2000-an gitu, bawa 3, bawa 4, habis gitu. Terus nagih gitu, karena lihatnya walaupun untung gope dulu kan lumayan lah buat jajan gitu. Gope itu udah berapa sih, permen 3 gitu kan. Ya tabungin tuh gope. Jualan jepitan rambut perempuan juga jualan. Gitu, reseller. Jadi ambil dari mana? Dari grosiran, ambil jual. Berarti apa namanya? Emang udah dari kecil ya, udah tahu taktik dagangnya gitu kan, strategi dagangnya. Nggak apa-apa dah, untung kecil, yang penting lancar ya kan. Kali banyak kali sering tuh ya rumusnya tuh. Kalau saya tahu tuh gini nih om, sekarang kan kondisinya pandemi nih om nih. Gimana sih om survive dalam kondisi pandemi kayak gini tuh, gimana caranya om kalau boleh tahu sih om? Untuk pedagang, yang saya lakukan tuh jangan pernah mundur dari setiap ujian yang dialami. Itu jangan pernah mundur, karena ya di masa pandemi ini pasti banyak banget kan ujian, naik turun usaha, terus kadang rugi kadang untung. Harus selalu optimis, jangan bilang usaha saya nggak laku, pasti saya udah nggak ada yang suka sama usaha saya gitu, sama usaha saya. Jangan gitu. Kalau misalkan orang nggak suka atau orang makin sepi yang beli, tanya ke pembeli apa yang kurang dari masakan kita. Kalau misalkan kurang, perbaiki terus. Kita juga pertamanya jualan tuh ayam ungkep sampai berapa kali resep, 10 kali, 4 kali resep, percobaan berapa kali sering banget.
ini baru nemu resep yang benar-benar terbaik untuk kita. Benar-benar pas ya. Benar-benar pas. Berarti emang apa sih namanya ya? Emang apa nge-research sama mempelajari sesuatu sama tekun, fokus gitu kan. Terus optimisme itu emang sih saya akuin emang penting Om. Itu jadi strategi gitu Om ya dalam menghadapi kondisi kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kan mungkin banyak pedagang dalam kondisi pandemi gini mengalami titik nol bahkan minus nih. Kalau menurut Om, saya juga pedagang. Caranya gimana Om untuk bisa mengembalikan situasi gitu Om? Mungkin Om punya saran atau apa gitu kan, masukan buat pedagang-pedagang lain juga nih. Karena kan saya kan nggak jauh-jauh dari corona nih Om nih. Konten ini kan nggak jauh-jauh dari corona nih ya kan. Ya gue jadi arahnya ke situ. Jadi kalau misalkan teman-teman para pedagang merasa produknya itu unggul, merasa produknya itu terbaik tapi kurang laku, coba dilihat lagi target pemasaran. Harga jualnya berapa, terus harga modalnya berapa, jangan sampai rugi semuanya. Terus target pemasarannya kemana aja, misalkan GrabFood, GoFood, Instagram, Facebook. Kamu lihat musim dan cuaca, itu yang paling penting. Kenapa sop iga sama soto ayam kita itu ramai banget sampai setiap hari habis? Karena sekarang musim hujan. Orang mau yang anget-anget kan? Orang bilang, Pak, kuahnya banyakin, Pak, sambelnya banyakin juga. Betul. Karena apa? Seger. Berarti kalau ganti musim nih, musim panas Om jualan es dong. Iya, jadi saya gimana? Tiga soto ayam sama es juga. Nah, sekarang kan hujan terus tiap hari kan. Esnya kita turunin dulu jadi paling buat setengah. Iya. Itu setengah juga kadang habis, kadang enggak gitu kan. Karena ya tahu sendiri orang malas keluar kan. Kayaknya kita gencar-gencarnya promosiin terus di WA group. Pembayaran transfer ya. Sekarang kan udah zamannya canggih lah ya. Jadi udah nggak pusing-pusing lu mau nyari makan, mau nyari apa gitu. Bisa lah pakai dari handphone juga bisa ya Om ya. Jadi ikut apa nah kalau saya bilang mah ikut maju ya dalam perkembangan teknologi juga. Jadi kita menyesuaikan lah sama perkembangan teknologi. Nah, gimana ya? Ya kita semaksimal mungkin. Nah, apa yang gue bilang di video gue kemarin tuh, maksimalin apa yang ada di depan lo. Gitu kan, jangan pernah menganggap negatif dulu nih, yang ada di depan lo jangan dianggap negatif, tapi maksimalin dengan pemikiran positif dulu ya Om ya, gitu. Nah Om, mau nanya nih Om, kenapa sih Om memilih jalur jualan soto, memilih jualan ya disebut pedagang kaki lima ya, padahal kalau menurut Adil, menurut saya sih itu timpang banget dengan kondisi ya, tahulah gitu. Timpang. Kenapa Om memilih jualan kaki lima gitu, memilih jualan sop? Gimana sih Om ceritanya Om? Kalau boleh tahu. Pertama tuh bukan jualan soto sama sop. Oh gitu. Jadi kita pertama jualan jus di rumah karena keisengan. Oh iseng ya. Di rumah tuh kan bikin kegiatan beli buah, kita beli botol terus jus jualin. Waktu itu kan lagi musim panas tuh, lagi banyaknya lomba layangan. Jual, kita ada orang yang jualin. Habis tuh misalnya sehari 100 botol bisa habis gitu. Terus lama-lama menurun karena musim dingin langsung turun. Jadi kita banyak jual es krim, es lilin lah, apa yogurt dan lain-lain. Oh jadi turun gitu kan, yang dingin turun. Jadi iklim cuaca itu emang penting banget ya, penting ya, diperhatikan ya. Terus udah masuk musim hujan nih, kita lihat di depan ada apa lahan kosong. Terus nyobain juga masakan istri, kok enak ya. Karena kalau kita jual di depan, terus yaudah nanti dicoba lagi, masak lagi. Itu pertama sop iga tuh, bikin lagi soto ayam. Kok enak lagi. Udahlah jualan aja di depan. Jualan aja di depan. Keyakinan ya Om. Keyakinan enak. Dengan modal nekat dan apa ya, bisa dibilang nggak tahu misalkan orang suka sama makanan kita apa enggak sih gitu. Iya. Kan nggak tahu juga. Tapi kalau menurut saya itu paling the best gitu kan.
nggak taunya dari masyarakat sini sangat-sangat ini menyambut dengan baik gitu. Dengan adanya kita jualan tuh banyak yang beli, sampai kadang hari pertama jualan itu buka jam 4, jam 5 udah habis, hampir habis. Jam 4 subuh? Jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Akhirnya jam 4 subuh. Jam 4 sore. Jam 5 subuh habis, cepet banget. Jam 4 sore buka, jam 6 udah habis, jam 7 udah balik ke rumah. 3 jam tuh. 3 jam udah habis. Waktu Wah, hari pertama. luar biasa sih itu. Itu hari pertama tuh. Dan waktu itu cukup banyak juga porsinya. iya, kita banyakin aja sekalian porsinya. Jadi kan. warga sini cukup excited ya dengan kehadiran Om berbuka dagang sop, es segala macam, excited lah. Iya. Om juga melihatnya benar-benar cermat sih, kalau menurut Abil nih cermat banget nih. Membaca kondisi situasi cuaca, membaca situasi keadaan gitu kan. Teknologi jangan dilupa gitu. Iya. Itu waduh, ini ilmu nih, ini isinya ilmu sih. Satu lagi nih Om, kalau boleh sih, ini kan Abi juga lagi iseng-iseng dagang nih Om nih ya kan, iseng-iseng dagang lah. Ya tahu sendiri lah guys, pandemi ya kan. Pandemi. Iya, iseng dagang. Kalau boleh saran-saran untuk berbisnis tuh gimana sih Om caranya Om? Iya, untuk teman-teman yang terutama yang kena dampak pandemi sangat besar, yang pedagang kaki lima atau yang menengah ke bawah, itu sangat terasa banget gitu kan, karena pandemi ini. Dan saya juga sebelumnya terasa juga, biasanya ngajar terus tiba-tiba loss, gak ada ngajar sama sekali. Habis itu saya cari cara, oke kita jual makanan, karena pandemi ini orang lapar di rumah, cuma ngeliatin TV, HP yang isinya makanan lapar Iya, gitu. betul. Oke, kita jual makanan, kita jual minuman gitu. Dan banyak juga minuman yang kita buat sebenarnya untuk persiapan kita kalau buka kafe juga, karena ada rencana membuka kafe gitu. Terus saya pelajarin dari teman saya, dia bilang jangan usaha hanya di satu bidang. Jadi gambarnya gini, misalkan Abil punya usaha tambal ban, punya usaha makanan, baju, terus satu lagi lapangan bola lah, apa sewa atau sama sewa pengantin, rias pengantin. Misalkan satu don yang rias pengantin karena COVID, terus otomatis yang lainnya naik. Karena tambal ban, kenapa naik? Karena yang jalan sekarang banyak kan ojek, GoFood atau apa, delivery kan ojek. Pasti di jalan adalah accident atau apa, naik uang pasti kan. Terus makanan naik, terus sewa lapangan emang agak sedikit menurun, tapi pasti ada aja gitu kan. Kayak event kan dia nggak mungkin ada di dalam ruangan, pasti memilih luar ruangan dengan ngikutin kebijakan peraturan yang ada ya. Gitu. Jadi jangan usaha di satu bidang, karena kalau misalkan usaha di satu bidang, satu jatuh semua jatuh, bisa nggak makan. Iya gitu. sih, betul. Walaupun usaha kecil-kecilan, misalkan sini warung sembako, sini warung apa, tapi kalau misalkan satu don masih ada yang lain. Itu jangan sampai terkecoh gitu kan. Siap. Gitu. Terus saran juga untuk teman-teman pedagang, pentingin kualitas, karena itu yang dicari sama pelanggan saat ini. Itu Dan jangan lupa mimpi. Oh iya, penting, itu penting. Mimpi, harus punya mimpi, kita Penting. punya apa? kita harus punya mimpi. Walaupun saya masih pedagang kaki lima, kenapa saya milih pedagang masih jadi kaki lima? Karena target pemasaran saya dari kalangan bawah sampai ke atas. Kalau misalkan kita pertama buka langsung di ruko, tempat besar, pertama yang kita pikir ruginya gimana? Kalau misalkan oke lah di ruko kita dapat tempat yang benar-benar strategis, terus penjualannya benar-benar naik sampai berapa ratus% kenaikannya setiap hari, itu it's okay. Tapi lagi masa pandemi ini, usaha kecil-kecilan aja dulu, merangkak naik pelan-pelan. Karena kalau misalkan itu harus dihitung juga berapa pengeluaran ruko, karena
sewanya berapa, listriknya, ya. terus kebutuhannya kayak Ya, sama peralatannya segala macam itu kan pajak banyak. ya, Iya. pajak ormas ya om. Pajak ormas. Pajak ormas. Kepala ormasnya kita Ya, pegang. ya kita paham lah ya. Udah. Terus Pokoknya usaha kecil-kecilan aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting stabil, oke. jalan terus, naikin terus kualitas. Kita udah punya modal cukup, udah punya kekuatan, pindah ke tempat yang lebih baik. Punya pelanggan juga. Punya pelanggan juga. Udah dapat tempat yang lebih baik, buka cabang. Dapat pelanggan dulu yang penting. Yang penting dapat pelanggan, kepercayaan pelanggan paling utama. Jangan Betul. sampai kecewa. Betul. Gitu. Semangat untuk teman-teman yang sedang berusaha mencari nafkah dari kehebatan pandemi ini. Semoga usahanya berkah, Amin, lancar, amin, amin. dan banyak yang suka sama usahanya, Amin. hasil dagangannya. Amin. Untuk warga Tangerang Selatan nih, Wajib datang dan cobain. wajib datang nih. Namanya ya kalau di GrabFood atau GoFood, sop siap. iga dan soto ayam Neng Elit Subang. Itu nama istri saya. Oh, Jadi semua resep itu yang terbaik adalah dari istri saya. oh, oke. Karena masaknya pakai perasaan cinta ya. Cinta. Ide jadi ngomongin cinta. Kita juga masaknya bukan asal-asalan kayak buat dijual, udahlah ngasal aja. Oke. Nah, kita nggak gitu. Jadi apa yang kita makan itu yang kita jual. Jadi Oh. kita masak pastinya mau terbaik dong. Mau kita makan terbaik dong. Dan itu yang kita jual ke Wah, ini customer. strategi lagi nih. Ini kiat-kiat lagi. Jadi untuk para pedagang yang main-main nih sama kualitas makanan ini, misalkan mie ayam nih, mie-nya diganti pakai karet. Jangan main-main loh. Nanti anak lo makan mie karet ya kan? Gitu ya. Iya. Istilahnya seperti itulah Iya. gitu kan. Jangan main-main. Jadi anggaplah ketika kita masak untuk buat dagang, anggaplah itu untuk Aku sendiri. makan keluarga sendiri gitu Iya, kan. karena kita juga Cakep. makan dari situ juga kan. Cakep bener. Tapi saya penasaran sih. Gue penasaran nih sama aktivitas panahannya Om nih. Nanti kita lihat-lihat nih. Yang penasaran nonton di video selanjutnya ya. Yang panahannya Om. Gak Iya. apa-apa kan Om? Gak apa-apa. Gak apa-apa Om. Berani Om. Saya juga mau belajar ya Om. Siap. Belajar panahan. Gak pernah soalnya. Oke, jadi gitu aja mungkin ya Om Dika ya. Makasih banyak. Waduh. Wah, nggak sia-sia lah. Gue dari Jakarta pinggiran banget cuy. Datang ke daerah selatan yang campur-campur bahasa Inggris ya kan, Tangsel. Pokoknya makasih banyak yang udah mau nemenin gua sama adik gua. Jangan sampai lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Cek di deskripsi kalau mau tahu lokasinya, lo langsung bisa link aja, pencet link di bawah lokasinya. Kira-kira kejangkau nggak nih sama daerah-daerah situ ya kan? Ya udah, makasih Om, makasih banyak Om. Waduh. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.